pada video ini kita akan masuk ke bagian besaran pokok. Sebelum itu kita review ulang apa itu definisi dari besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya apa aja? Misalnya kayak tinggi, massa badan kita, usia kita, panjang suatu benda, suhu, dan lain-lain. Nah, kalau kita amati sejenak di sini, besaran tinggi, massa, usia, panjang, suhu itu kan memiliki satuannya masing-masing gitu kan. Nah, satuannya ini adalah sebanyak besaran yang kita miliki gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah ya. Apakah kita akan mendefinisikan semua satuan yang kita punya? Definisikan semua. Ini bakal jadi banyak sekali, ya kan? Sebanyak besaran yang kita punya. Sehingga solusinya adalah kita wajib mengelompokkan kayak tinggi sama panjang itu kan sebetulnya sejenis. Nah, setelah kita kelompokkan, barulah kita mempunyai definisi tentang besaran pokok. Jadi definisi besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Nah, ini adalah contoh besaran pokok yang kita punya. Itu ada 7 ya. Yang pertama ada panjang, satuannya meter, simbol satuannya M. Kemudian ada massa, ada waktu, kuat arus, ada suhu, ada jumlah zat, ada intensitas cahaya. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai besaran pokok ini di slide selanjutnya. Oke, jadi besaran pokok pertama yang akan kita bahas adalah panjang. Panjang didefinisikan sebagai jarak di antara dua titik. Panjang juga memiliki satuan meter. 1 meternya didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa atau vakum selama 1 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 detik. Ini saya bulatkan angkanya. Dan kemudian panjang juga memiliki alat ukur. Alat ukur panjang antara lain pita ukur atau Metlin. Kemudian kita juga punya mistar atau penggaris. Ada juga jangka sorong, mikrometer, skrup, dan meteran gulung, dan lain-lain. Kemudian besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa didefinisikan sebagai materi yang terkandung dalam suatu zat atau suatu benda. Dimana seperti yang kita tahu bahwa satuan baku dari massa adalah kilo, dimana 1 kilonya didefinisikan sebagai
massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium. Nah, silinder ini tuh diletakkan atau saat ini sedang ada di laboratorium Prancis. Jadi untuk saat ini silinder itu disimpan di sana. Kemudian massa juga memiliki alat ukur. Antara lain neraca lengan, neraca Bauhaus, neraca digital, dan yang lain-lain. Kemudian besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu didefinisikan sebagai interval antara dua kejadian atau peristiwa. Waktu juga kita tahu bahwa memiliki satuan baku second atau detik, di mana satu detiknya didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan atom cesium dengan nomor massa 133 untuk bergetar sebanyak 9 miliar kali. Ini angkanya saya bulatkan ya supaya mudah untuk diingat. Dan alat ukur waktu antara lain ada jam tangan atau jam dinding atau jam pasir, atau kita juga bisa menggunakan bandul matematis. Ada juga stopwatch dan lain-lain. Kemudian besaran pokok yang keempat adalah kuat arus. Kuat arus didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik, bisa jadi itu elektron atau ion, yang mengalir pada suatu penghantar atau ruang hampa, atau ruang ya maksudnya, setiap detik. Nah, kita tahu bahwa kuat arus itu memiliki satuan baku ampere, di mana 1 ampernya itu didefinisikan sebagai besarnya gaya elektromagnetik yang terjadi di antara dua plat konduktor atau penghantar paralel yang memiliki panjang tahingga. Panjang tahingga ini maksud tuh kayak dililit-lilit gitu ya. Dililit, lilit. Kemudian dua plat ini ditempatkan jauh 1 meter dalam ruang hampa. Kemudian besarnya gaya elektromagnetik yang kita dapat ini adalah
sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Kemudian kuat arus juga memiliki alat ukur, yaitu ada ampere meter, ada galvanometer, ada multimeter atau avometer, dan lain-lain. Oke, besaran pokok selanjutnya yang akan kita bahas adalah suhu. Suhu didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin. Kita ketahui bahwa suhu juga memiliki satuan baku, yaitu Kelvin, di mana 1 Kelvinnya ini didefinisikan sebagai nilai numerik dari konstanta Boltzmann atau biasa kita tulis sebagai KB, di mana nilainya adalah 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule dibagi Kelvin. Nah, ini untuk mendapatkan nilai Kelvinnya itu mudah ya. Kalau kita tulis KB sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule dibagi Kelvin. Ini Kelvinnya tinggal kita kali silang ke sana, KB-nya ke sana, gitu kan. Jadi 1 Kelvin sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule dibagi konstanta Boltzmann. Suhu juga memiliki alat ukur, yaitu termometer. Bisa termometer digital atau raksa. Oke. Besaran pokok selanjutnya adalah jumlah zat. Jumlah zat ini didefinisikan sebagai banyaknya jumlah partikel dalam skala atomik. Pada sebuah sampel yang kemudian dibagi dengan bilangan Avogadro yang disimbolkan dengan Na yang memiliki nilai 6,022 dikali 10 pangkat 23 per mol. Kemudian kita ketahui bahwa jumlah zat juga memiliki satuan baku, yaitu mol, di mana 1 molnya didefinisikan sebagai jumlah partikel, yaitu bisa saja atom, ion, molekul, atau elektron pada 12 gram atom karbon 12. Sedangkan jumlah zat itu tidak memiliki alat ukur secara langsung. Jadi untuk menghitung jumlah zat, kita itu bisa menentukannya menggunakan besaran-besaran yang sudah diketahui. Masanya
atau volumenya gitu. Jadi kita bisa menentukan jumlah zatnya menggunakan besaran-besaran ini, tidak bisa menggunakan alat. Oke. Oke, jadi besaran selanjutnya adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya didefinisikan sebagai besaran yang digunakan jadi intensitas cahaya adalah besaran yang digunakan untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada area tertentu per satuan sudut ruang atau biasa kita sebut sebagai solid angle. Kemudian intensitas cahaya juga memiliki satuan, yaitu kandela, atau satu kandelanya didefinisikan sebagai pancaran. Jadi satu kandela didefinisikan sebagai pancaran radiasi monokromatik berfrekuensi 540 dikali 10 pangkat 14 Hz dan memiliki intensitas cahaya pada area yang sama sebesar 1 dibagi 1683 watt per solid angle. Intensitas cahaya juga memiliki alat ukur, yaitu ada fotodioda, ada foto multiplier, ada juga thermopile. Oke,